Kembali lagi bersama saya di bimbelsmode.blogspot.com. Oke, kali ini saya akan membahas bab perhitungan terakhir dalam kelas 11. Untuk bab teoritis yang terakhir adalah bab mengenai koloid, tapi saya akan membahas tentang kelarutan dan KSP. Nah, dari pengertiannya, kelarutan ini bahasa Inggrisnya adalah solubility. Nah, kelarutan ini sering disimbolkan dengan S besar. Nah, dari pengertiannya sendiri, kelarutan itu adalah jumlah maksimum. Ini jumlahnya adalah molaritas ya. Suatu zat agar dapat larut dalam sejumlah pelarut. Nah, kelarutan untuk masing-masing zat ini berbeda. Misalkan senyawa yang tidak berbentuk padat, dia akan lebih mudah larut. Seperti gula yang telah dicairkan, dia akan lebih mudah larut daripada gula yang dalam berbentuk kristal. Atau kelarutan gula berbeda dengan kelarutan garam dalam air. Nah, untuk KSP sendiri, ini sering dikaitkan dengan konstanta. Zat-zat yang sukar larut. Sukar larut dalam artian bisa larut tetapi dalam jumlah sedikit. Nah, KSP sendiri misalkan ada suatu zat. Contoh, misalkan BaSO4, dia akan terionisasi dalam air menjadi Ba2 plus SO4 2-. Nah, karena dia sukar larut, maka reaksinya akan kesetimbangan. Nah, ketika BaSO4 ini terionisasi menjadi Ba2 plus dan SO4 2-, dia akan bereaksi kembali membentuk pereaksinya kembali, yaitu BaSO4. Nah, untuk seluruh zat-zat yang sukar larut, pereaksinya adalah berbentuk padatan solid. Nah, kita ketahui bahwa di materi kesetimbangan kita mengenal apa yang namanya konstanta kesetimbangan yang diungkapkan oleh Goldberg dan Wage ya. Nah, konstanta kesetimbangan sebelumnya dibagi menjadi dua, yaitu Kc dan Kp. Nah, dalam kelarutan ini yang kita pelajari adalah Kc, tetapi dengan nama lain yaitu KSP, atau kepanjangannya adalah solubility product constant. Nah, kita ketahui bahwa Kc atau konstanta dia memiliki rumusan, yaitu rumus, kita ingat di mata sebelumnya, itu konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan
konsentrasi reaktan atau bereaksi dipangkatkan dengan koefisien. Nah, karena zat-zat yang sukar larut reaktannya berupa padatan, kita ketahui bahwa Kc ini fasa yang dapat masuk ini adalah larutan dan gas. Nah, karena seluruh zat-zat yang sukar larut itu dalam wujud padatan, maka reaktan tidak masuk. Nah, maka rumusannya itu hanya cukup konsentrasi produk dipangkatkan koefisien. Nah, seperti itu. Oke, misalkan saya ambil satu contoh. Dituliskan persamaan KSP untuk masing-masing zat berikut. Nah, untuk zat yang pertama yaitu AgCl. Nah, untuk AgCl ini dalam pengerjaannya kita harus ionisasikan menjadi Ag+ plus Cl-. Ingat, karena KSP seluruh reaktan bersifat padatan. Kita ingat bahwa rumusannya yaitu konstantanya KSP itu adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien. Nah, konsentrasi produknya kita bisa misalkan AgCl, ini kita misalkan dia tadi kan solubility dilambangkan dengan S. Oke, ini S, karena koefisiennya sama, dia maka S juga, dan ini S. Karena koefisien produk, konsentrasi produk, maka S dikalikan dengan S. Maka KSP-nya adalah S kuadrat. Ini S pangkat 1 ya, karena koefisiennya 1 semua. Nah, untuk selanjutnya, misalkan Ag3PO4 kita ionisasikan menjadi 3Ag+ plus PO4 3-. Nah, kita misalkan AgPO4 yaitu S 3Ag maka 3S. Nah, PO4 koefisiennya 1, dia hanya S. Maka untuk KSP-nya yaitu 3S pangkat 3 karena koefisiennya 3 dikalikan dengan S pangkat 1. Maka 3S pangkat 3, 3 pangkat 3, 27, S pangkat 3 dikalikan dengan S pangkat 1. Sini adalah 27 S pangkat 4. Nah, jika kita menghitung satu-satu dengan cara seperti ini, maka akan lama. Maka ada cara cepatnya untuk menuliskan persamaan KSP dengan cara KSP sama dengan N-1 dipangkatkan dengan N-1 dikalikan dengan S pangkat N, dengan N kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari 0. Nah, N sendiri itu adalah jumlah ion dari produk. Jadi jika Ag3PO4 ini jumlah ionnya ada koefisiennya ini 3 Ag dan 1 PO4. Jadi 3 ditambah 1 N-nya adalah 4. Nah, kita masukkan di rumus ini. 4 dikurangi 1 itu 3. Dipangkatkan 4 dikurangi 1 3. Dipangkatkan S, N-nya yaitu 4. Yaitu 27 S pangkat 4. Ini contoh 1. Nah, untuk yang ini kan ada 2 jumlahnya, 1 Ag+ dan 1 Cl-.
2 dikurangi 1 yaitu 2, pangkatnya sama yaitu sama n pangkat min 1 ya, 2 pangkat 2 S pangkat 2. Sorry, 2 kurangi 1 ya, 1 pangkat 1 S pangkat 2, maka jawabannya adalah S pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan membahas apa itu pengaruh ion senama. Pengaruh ion senama dalam larutan. Jika bisa diartikan, jika suatu gelas berisi air garam yang ditambahkan oleh sendok atau 2 sendok NaCl misal sama-sama garamnya, jika di sini dalam sudah ada air garam, maka kelarutan NaCl NaCl akan mengalami penurunan karena sudah ada garam di dalamnya. Nah, misalkan contoh lagi, misalkan ada KCl ditambahkan dengan larutan KCl ditambahkan dengan NaCl, maka kelarutan NaCl dia akan mengalami penurunan karena adanya ion Cl- yang sama. Nah, jika dalam larutan ada ion yang sama dengan apa yang dilarutkan, maka akan terjadi penurunan kelarutan, dalam hal ini solubility. Nah, untuk selanjutnya untuk ion senama ini seharusnya untuk lebih memahaminya membahas soal. Nah, nilai kelarutan nanti pada bentuk umumnya ya, saya beri bentuk umum. Wait. Nah, oke. Misalkan di dalam larutan ada suatu larutan murni air dimasukkan oleh garam. Nah, garam ini masuk ke air, maka garam ini kita ketahui bahwa NaCl. Maka KSP itu adalah hasil kali ion produk. Nah, seperti tadi hasil kali jika NaCl maka akan menjadi Na+ dan Cl-. Jika Na+ S, Cl- S karena sama-sama 1 koefisiennya, maka KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, berbeda lagi jika ada ion senama. Misalkan dilarutkan dalam KCl. Nah, dimasukkan garam. Garamnya NaCl. Nah, NaCl sama NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Maka KSP-nya misalkan kita harus mengionkan larutan yang ada di dalam ini. Maka KCl menjadi K+ plus Cl-. Nah, karena adanya ion yang sama Cl-. Nah, Cl- ini saya beli S biasa. Ini ternyata menjadi S absen. Nah, karena ada ion senama yaitu Cl-, maka nilai kelarutan Cl- yang sudah ada di dalam larutan itu sangat kecil. Nah, jadi dia ini akan menjadi S absen plus S nilai kelarutannya.
Karena kelarutan Ca- ini sangat kecil, maka akan diabaikan. Jadi hanya Ca- didapat dari Ca- dari NaCl. Sorry, ini as absen. Ini as biasa ya. Jadi as dari Ca- NaCl ini yang akan dipakai. Jadi kelarutan Ca- yang di dalam larutan sangat kecil, jadi diabaikan. Jadi hasil kalinya yaitu adalah S absen dari K plus dikalikan dengan S. Nah, seperti itu. Jadi intinya jika ada ion senama, nah ion yang sama itu diambil dari salah satu ion yang dilarutkan, nilai molaritasnya. Oke. Selanjutnya akan saya beri contoh soal. Kali ini kita bahas soal tentang KSP dan ion senama. Satu soal sudah cukup mendalam. Oke, pada suhu tertentu 0,35 gram barium fluorida dengan MR175 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh BaF2. Pada suhu tersebut, hitunglah KSP BaF2 dan kelarutan BaF2 dalam larutan yang mengandung Ba NO3 2 kali 0,1 molar. Nah, kita ketahui yang pertama ditanyakan adalah kelarutan KSP BaF 2. Nah, kita ketahui di video sebelumnya KSP itu adalah hasil kali kelarutan, yaitu perkalian konsentrasi produk dipangkatkan koefisien. Nah, untuk BaF2 kita ionisasikan menjadi Ba2 plus 2F min. Nah, kita hitung katanya 0,35 gram. Maka kita ketahui di KSP sebelumnya bahwa nilai kelarutan itu adalah perkalian konsentrasi dalam artian molaritas. Molaritas adalah mol per volume. Molnya adalah 0,35 gram dibagi dengan MR 175 dibagi dengan volumenya, yaitu 1 liter. Maka hasilnya adalah 0,35 dibagi maka hasilnya adalah 0,002 mol per 1 liter, yaitu berarti 0,02 molar atau mol per liter. Ini adalah molar. Maka kita ionisasikan jika 0,02 molar BaF2 koefisiennya sama untuk Ba2 plus, maka molaritasnya adalah sama F2 2F min, maka 0,02 dikali 0,02 dikali 2. Maka KSP nya yaitu konsentrasi Ba2 plus dikalikan dengan F min dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Maka 0,002 dikali dengan 0,004 dipangkatkan 2. Maka hasilnya yaitu 3,2
dikali 10 pangkat minus 8. Nah, bagaimana jika kelarutan BaF2 dalam larutan yang mengandung BaNO3 2 kali 0,1 molar? Nah, kita ionisasikan. Ini yang jawaban yang pertama ya, A. Yang B, kita ionisasikan dulu. BaNO3 2 kali. Diionisasikan menjadi ini Ba2 plus NO3 min 2 NO3 min. Nah, BaNO3 2 kali 0,1 molar. BaNO3 2 kali 0,1 molar. Ba2 plusnya yaitu 0,1 molar. NO3 nya 0,1 molar. Nah, tadi BaF2 ya, BaF2 dimasukkan dalam BaNO3 menjadi Ba2 plus 2 F min. Nah, kita lihat tadi Ba2 plusnya 0,002, 2 F minnya 0,004. Nah, ceritanya BaF2 dimasukkan ke BaNO3. Nah, ion yang sama apa? Ba2 plus. Nah, maka jika yang ditanyakan kelarutan BaF2 yang sama yaitu Ba. Nah, maka Ba yang dari pelarut ini itu akan masuk ke dalam molaritas BaF2 yaitu 0,1 ditambah 0,002. Karena jika sudah ada ion senama, maka Ba2 plus dalam BaF2 nilai kelarutannya akan sangat kecil, maka akan diabaikan yaitu hanya 0,1. Sehingga jika ditanyakan kelarutan BaF2, maka ini 2F min-nya kan Ksp itu kan hasil dari perkalian konsentrasi produk yaitu 0,1 dikali dengan 0,004 dipangkatkan 2. Nah, Ksp-nya tadi kan diketahui Ksp-nya BaF2. Maka ini 3,2 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan 0,1. Nah, kelarutan kan dilambangkan dengan S atau solubility. Karena yang sama ini sudah 0,1 dan 0,004 tidak memiliki kesamaan dengan ion yang dilarutkan, maka dia dianggap tidak ada, yaitu menjadi S kuadrat. 0,004 pangkat 2, 0,004 dianggap tidak ada, jadi S kuadrat. Nah, maka kita alihkan S kuadrat sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 8 dibagi 0,1, yaitu hasilnya 3,2 kali 10 pangkat min 7. Kelarutannya yaitu akar dari 3,2 kali 10 pangkat minus 7. Maka hasilnya lima 0,65 kali 10 pangkat minus 4. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai perkiraan pengendapan. Perkiraan pengendapan, misalkan kita memasukkan gula dalam air sebanyak berapa? Misalkan 50, 100 atau berapa dalam air.
maka hal ini disebut dengan QSP, yaitu keadaan bebas. Dengan keadaan bebas memasukkan sesuai keinginan kita. Nah, jika dalam gula itu tertulis dengan tulisan maksimum 4 sendok. Nah, maka ini disebut dengan KSP atau sering disebut dengan batasan maksimum. Nah, jika QSP lebih daripada KSP, maka ini sering disebut dengan mengendap atau terjadi endapan. Nah, jika QSP sama dengan KSP, ini sering disebut belum mengendap atau tepat jenuh. Nah, jika QSP lebih kecil daripada KSP, maka kondisi ini adalah belum jenuh atau tidak mengendap. Jadi untuk QSP sama dengan KSP dan QSP lebih kecil daripada KSP, maka keadaan itu adalah keadaan belum mengendap. Oke, contoh soal, jika larutan NaCl 0,002 molar dan larutan AgNO3 0,001 molar, maka misal NaCl itu adalah Na plus Cl min, ini katanya 0,002 molar, koefisiennya sama yaitu 0,002 0,002. AgNO3 itu Ag plus NO3 min. AgNO3 nya yaitu 0,1 pangkat 10 berarti 0,0001, koefisiennya sama yaitu sama 0,001, NO3 nya juga 0,001 atau 10⁻⁴ nih ya. Nah, jika direaksikan katanya dicampurkan, volume dicampurkan, maka dia akan menjadi NaCl plus AgNO3, dia akan menjadi AgCl dan natrium nitrat. Nah, yang diketahui KSP nya AgCl. Nah, AgCl katanya KSP nya 1 kali 10⁻⁵. Kita ketahui KSP AgCl itu didapatkan dari perkalian konsentrasi Ag plus Cl min. Nah, sorry dikali ya. Oke, KSP nya AgCl katanya 1 kali 10⁻⁵, menjadi Ag plus nya katanya ini dilarutkan segini, molaritasnya berbeda dengan volume sama, maka jika volume sama dicampurkan maka diabaikan saja volumenya, molaritasnya langsung, tidak usah dihitung lagi ya molaritas yang baru, soalnya volume sama. Oke, molaritas Ag plus didapat dari AgNO3 yaitu 0,0001. Nah, ini adalah KSP AgCl, keadaan bebasnya Ag plusnya 0,01 dikali Cl min, yaitu dari NaCl yaitu 0,002. Hasilnya adalah kalau kita kalikan 0,001 dikali 0,002 dipangkatkan 1 semua ya, karena koefisiennya 1, maka hasilnya adalah 2 kali 10⁻⁷. Nah, keadaan bebas ternyata 2 kali 10⁻⁷ ternyata lebih kecil daripada KSP tadi 10⁻⁻⁵, maka dia akan terjadi belum mengendap. Nah, seperti itu contoh soal perkiraan endapan. Terima kasih telah melihat video kami. Terima kasih pula kepada penonton setia di channel kami yang setiap videonya sudah melebihi ratusan viewer hingga 200, hampir 300 penonton pada video kami. Terima kasih atas supportnya. Terus tonton video kami, terus berbagi. Untuk selanjutnya materi kelas 11 sudah habis.
tinggal Colloid yang termasuk materi hafalan saja, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam video kelas 12. Terima kasih telah